wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan. Selamat siang rekan-rekan media yang saya hormati. Jadi hari ini saya akan menyampaikan konferensi pers mengenai penanganan konten perjudian online. Jadi seluruh jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo telah dan akan terus mengambil langkah tegas dalam menangani persebaran konten dengan muatan perjudian, baik yang sifatnya konten perjudian ataupun kegiatan fasilitasi transaksi perjudian online. Yang kedua, penanganan konten yang mengandung unsur perjudian dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 2, di mana setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. PP nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem transaksi elektronik PP PSTE, khususnya pada pasal 5 terkait dengan larangan pemuatan konten yang melanggar peraturan perundang-undangan di sistem elektronik, dan pasal 96 terkait klasifikasi dan definisi konten yang melanggar peraturan perundang-undangan. 3. Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan sistem elektronik lingkup privat dan peraturan perubahannya PM PSE privat, khususnya pasal 13 mengenai kewajiban pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik yang dilarang, serta pasal 15 mengenai ketentuan waktu serta prosedur pemutusan akses konten yang melanggar peraturan perundang-undangan. Yang keempat, pelaksanaan pemutusan akses dilakukan berdasarkan hasil temuan patroli siber Kementerian Kominfo dan atau berdasarkan aduan konten yang berasal dari masyarakat umum dan atau instansi kementerian lembaga. Penemuan tersebut dilanjutkan dengan tahap verifikasi dan permintaan rekomendasi dari KL terkait untuk memastikan suatu konten betul-betul mengandung muatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Yang kelima, khusus konten perjudian, Kementerian Kominfo dapat melakukan pemutusan langsung jika konten tersebut terdapat dalam suatu situs, maka Kementerian Kominfo akan melakukan pemutusan akses terhadap situs yang mengandung muatan perjudian. Sedangkan untuk konten yang terdapat pada platform media sosial, maka Kementerian Kominfo akan meminta pengelola platform untuk menghapus konten perjudian tersebut. Jika platform menolak untuk melakukan penghapusan, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keenam, sejak tahun 2018 hingga 19 Juli 2023, berarti kemarin, Kementerian Kominfo telah melakukan pemutusan akses atau take down terhadap 846.047 konten perjudian online. Bahkan dalam seminggu terakhir, sejak 13 sampai 19 Juli 2023, Kementerian Kominfo telah melakukan pemutusan akses terhadap 11.333 konten perjudian online. 7. Kementerian Kominfo juga menerima aduan penyalahgunaan rekening akun perbankan untuk kepentingan pelanggaran hukum, termasuk diantaranya konten perjudian melalui platform cekrekening.id. Dan sepanjang bulan Januari sampai dengan 17 Juli 2023, Kementerian Kominfo telah menerima aduan 1.859 aduan pemanfaatan rekening perbankan untuk kegiatan perjudian online. Jumlah tersebut merupakan bagian dari aduan yang Kementerian Kominfo terima tahun 2023, yaitu sebanyak 1.914 aduan.
Yang kedelapan, Kementerian Kominfo akan terus melakukan pemantauan dan pemutusan akses terhadap segala bentuk penyebaran konten perjudian online serta melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum. Kami meminta dan menghimbau agar masyarakat dapat segera secara konsisten mendukung kerja bersama kami ini dengan melaporkan konten perjudian online yang ditemukan serta memanfaatkan internet dengan lebih baik dan lebih produktif. Saya pikir itu dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ada tanya jawab? Iya, Pak. Sebelumnya saya perkenalkan, sebelum tanya jawab, ini Pak Widodo, staf ahli bidang komunikasi, Pak Usman Kasong, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, dan Pak Samuel Pangerapan sebagai Dirjen Aplikasi Informatika. Lanjut, silakan. Selamat siang, Pak. Mau nanya, Pak, kan belakang ini tuh, saya Adi dari Detik, Pak. Mau nanya, belakang ini kan banyak situs-situs pemerintah yang dijadikan link untuk judi online gitu, Pak. Dan selain itu marak juga SMS dari untuk ngajak netizen untuk main judi online. Itu ada upaya lagi nggak, Pak, dari Kominfo untuk menjaga situs-situs milik pemerintah ini agar tidak dikaitkan dengan judi online? Kemudian kalau boleh saran dari Bapak untuk netizen yang masih ikutan judi online, apa yang disampaikan? Ya, kalau saran jangan berjudi. Kalau saran kan, kami minta saran kan. Saya jawab yang kedua tadi aja. Kalau ditanya saran buat berjudi, jangan main judi. Saran saya kan begitu. Seperti itu. Kalau mau teknik silakan Pak, saya ingin jelasin. Saya nambahkan sedikit ya. Terkait Sini. dengan jadi terkait dengan situs-situs pemerintah saat ini sudah ada 5.000 yang kita tanganin, dan ini kita bekerja sama dengan BSSN memastikan situs-situs pemerintah ini tidak rentan untuk disusupi. Ya, jadi nanti ada ketentuan. Jadi sebelum situs-situs pemerintah itu diupload ataupun dipublikasikan, itu harus lolos dulu tes dari BSSN. Nah, terkait tadi yang apa? SMS, nah ini yang tadi juga dibahas. Tadi juga dibahas, ini adalah modus baru. Jadi mereka, ya, oke. Yang nanya sana soalnya. Oke. Jadi terkait tadi jadi lupa jadinya saya. Oh, SMS Blast. SMS Blast ini memang modus baru. Jadi mereka menyalakan websitenya itu malam-malam sebelum ada pertandingan bola, baru habis itu dia blasting SMS. Ini yang tadi kami dibahas dalam Rapim untuk bagaimana bekerja sama dengan operator memastikan SMS blasting ini juga mengawasi apa yang di blasting. Itu kira-kira. Terima kasih. Pak, Jadi gini, saya kan termasuk korban juga kan. Jadi handphone saya, ayo daftar judi online gitu kan. Kalian pernah dapat kan? Ada yang pernah nggak? Oh, bukan, kalau saya sering, dan udah gitu pakai foto cewek lagi. Ya kan, biasa kan gitu kan, promosinya gitu kan. Ayo situs ini main bola gitu kan. Nah, itu dari SMS, WA gitu. Ya. Itu kita nanti akan koordinasikan dengan operator seluler bagaimana mereka punya sistem atau mekanisme supaya WA blast dan SMS blastnya tidak digunakan untuk hal-hal perjudian online itu, ya. Pak, tambah dikit, kalau iklan yang di media sosial ada tindakan juga Pak untuk pemilik platform? Oh ya sama, yang itu juga sama, kita urus juga iklan media sosial untuk judi kan. Semua platform lah, dari SMS, WhatsApp, ya kan, media sosial pastilah itu. Mungkin tambah sedikit terkait media sosial, itu bukan hanya kita take down, kita lakukan evaluasi, beberapa promotornya juga ditangkap. Betul. Ya. Yang mana dulu? Oke, situ. Ya, yang mana perempuan dulu deh, coba. Supaya nggak protes nanti. Ya, silakan langsung. Nama dari mana? Selamat pagi Pak Budi dan juga jajaran. Saya Renata dari Kompas TV. Izin Pak, saya ingin bertanya terkait dengan, kan tadi sudah disebutkan sejak tahun 2018 itu iya. Kasus ataupun konten yang sudah di take down gitu ya, sudah ada 800-an ribu. Nah, saya penasaran Pak, ini sebenarnya jaringannya dari mana saja ya? Apakah sebenarnya Kominfo ini sudah mendetek jaringannya sampai luar negeri, lalu kemudian langkah selanjutnya seperti apa kalau misalnya memang ditemukan dari luar negeri, pencegahannya seperti apa? Yeah. Kemudian pertanyaan kedua, izin Pak, isu lain tapi masih berkaitan terkait dengan
Kominfo begitu ya. Jadi untuk yang pertanyaan kedua itu apa saja langkah Kominfo untuk merespon kebocoran data? Kemarin ini 337 juta data Dukcapil. Nah, tindakan preventifnya seperti apa dan juga adakah langkah konkret yang sudah dilakukan untuk merespon kecolongan ini? Terus kemudian ada pertanyaan ketiga. Banyak Aplikasi aplikasi Jombingo, Pak. Apa tuh? Aplikasi Jombingo. Jombingo itu aplikasi judi. Dia mendaftar sebagai aplikasi e-commerce, tapi dia menyalahgunakan Ya, jadi di Treskrimsus kemarin sudah mau mulai menangani ya bagaimana apakah sudah ada koordinasi dengan kepolisian. Terima kasih. Ya, tutup. Oke. Yang ketiga tadi yang Jombingo langsung sudah ditutup. Dan lagi diinvestigasi bersama dengan Bareskrim. Oke, satu. Saya sih nanyanya urut, jawabnya boleh nggak urut kan? Dari jawab yang nomor 3 dulu. Nomor 2, tadi soal kebocoran data pribadi. Gini loh. Oh, tanyanya situ masalahnya. Jawabnya masih ke sini. Jadi gini loh. Yang namanya data pribadi itu kan yang mengeluarkan banyak instansi kan. Perbankan misalnya. Mau bikin kartu kredit kan ada datanya, kamu nama, ya kan? Mengumpulkan data pribadi kan? Jadi banyak instansi di Indonesia ini yang mengumpulkan data pribadi. Telekomunikasi mau daftar SIM card, langganan prabayar, ngumpulin data pribadi. Sekolah data pribadi, apalagi banyak kan instansi yang mengumpulkan data pribadi. Rumah sakit kita mau jadi data pribadi kita kan diambil. Nah, memang kita akan melakukan koordinasi tentang langkah ini karena ini menyangkut semuanya. Perbankan misalnya, kamu mau bikin kartu kredit, ngasih data pribadi gak? Iya kan? Kartu kredit, jadi enggak, kartu bank aja juga pasti data pribadi kan? Jadi yang semua instansi yang mengumpulkan data pribadi dia juga punya tanggung jawab dong. Gitu loh. Sampai misalnya begini, handphone saya kok dia bisa tahu saya pelanggan salah satu operator seluler, kok dia bisa tahu? Ini kan biasanya operator seluler kasih data aja untuk marketing kan. Gitu loh. Karena itulah kami dari Kominfo meminta kepada seluruh instansi atau lembaga yang mengumpulkan data pribadi untuk menjaganya. Jadi perlu dibangun sebuah sistem sehingga kebocoran data itu tidak terjadi. Gitu loh Mbak. Enggak gini kan saya udah bilang, Dukcapil itu kan ngeluarin NIK. Sementara data pribadi kan banyak instansi yang mengumpulkan data pribadi. Ini bocornya yang mana? Kalau bocor bilang 330 juta, lah NIK kita paling 200 juta. Maksud bocor 330 juta? Penduduk kita 277 juta. Berarti kan ada 277 juta NIK. Kok bocor 330? Emang ada hantunya kita punya NIK gitu loh. Iya kan? Itu aja udah gak masuk akal. Maksud jumlah penduduk sama NIK lebih banyak kan NIK yang bocor. Itu 330 juta itu dari mana angkanya? Saya juga gak ngerti. Ya, saya pikir terjawab. Ya Mbak, lanjut. Oh ya, silakan. Jadi terkait judi online memang semuanya itu dari luar negeri. Kalau ada sini, jadi itu kita tengarai dia biasanya berpusat di negara-negara yang dimana judi diatur. Jadi mereka bukan pelanggaran di negaranya, tapi begitu masuk ke Indonesia apa prevensi dari pemerintah yaitu melakukan pemblokiran. Apa saja yang kita lakukan pemblokiran ada 3. Pertama adalah domain name-nya atau websitenya. Kedua kalau ketahuan IP-nya kita juga blok. Ketiga, kalau dia berupa aplikasinya kita blok. Nah tadi untuk melengkapi tadi ada juga namanya rekening digunakan itu kita blok supaya mereka tidak mempersempit ruang gerak mereka untuk melakukan kegiatan ilegal ini. Begitu, kan kita tahu seluruh negara di ASEAN misalnya kan judi legal. Malaysia legal, Singapura legal, Kamboja legal, Filipina legal, Thailand legal. Kita nggak usah ngomong Asia yang lainnya, ASEAN aja. Kan cuma Indonesia lah yang masih melarang. Kalau di negara luar ASEAN kan legal judi itu. Tinggal kita aja sama Brunei mungkin yang masih
masih ilegal. Ya lanjut. Pak, izin Pak, Theo Pak dari Medcom mau nanya satu aja sih Pak soal rencana Pak Budi yang untuk membentuk lembaga pengawas media sosial, apakah jadinya akan dilanjutkan Pak? Karena ada juga pro kontra yang mengatakan bahwa lembaga ini sebenarnya nggak perlu karena kan udah ada pengawasan juga dari Kominfo juga sudah ada sebelumnya dan juga dari Polri. Terima kasih Pak Budi. Gini, itu kan wacana yang dilemparkan oleh Pak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, dan itu masih ada pembicaraan lebih lanjut lah. Karena kan kita tidak mungkin menutup ruang demokrasi kita ini yang sudah kita perjuangkan 25 tahun ini jadi kembali ke masa yang mengerikan. Kita kan juga mau ramah dong. Kita kan mesti jaga demokrasinya. Tapi kita juga ingin supaya masyarakat sama-sama mengembangkan, menumbuhkan kualitas demokrasi ini gitu ya. Saya juga nggak mau dong balik ke zaman kita yang berjuang zaman otoriter, ngomong dikit nggak boleh kok. Tapi juga harus bertanggung jawab gitu loh. Karena itulah generasi muda pengguna sosmed. Karena kita ini saya udah baca datanya, kita ini pengguna sosmed terlama di dunia. Salah satu nomor 2 kalau nggak salah. Di mana 190 menit per hari penggunaan sosmed kita. Bayangin 190 menit berarti hampir 3 jam lebih tuh. Itu banyak sosmed loh. Luar biasa kan orang Indonesia nih. Begitu. Ya, saya pikir kejawab ya, Mas. Yuk. Ya. Terakhir ya. Dari mana, Adrian? Sedikit tadi melanjutkan dari pertanyaan Theo Pak, ini berarti apakah dipastikan bahwa nanti pembentukan tim pengawas medsos ini apakah akan memastikan tidak akan melanggar soal kebebasan berekspresi segala macam? Itu pertama. Yang kedua, balik ke judi online Pak, ini kan ramai bagaimana pelaku judi online mempromosikan web mereka itu lewat influencer atau key opinion leader. Salah contohnya kan yang ramai kan di lewat live stream ya Pak, di tokoh-tokoh. Misalkan kayak di dunia e-sports ada tuh kadang-kadang suka yang promosi di sana. Itu gimana penindakannya Pak? Ya, saya jawab dulu yang pertama. Yang pertama, pertanyaan kamu kan saya sudah jawab tadi. Maksudnya ditanyain lagi. Bahwa kita ini menjaga ruang demokrasi kita. Demokrasi kita ini harus kita jaga. Pemerintah ini nggak ingin juga kita ini kembali ke masa lalu gitu loh. Tapi kita juga menghimbau agar sosial media ini kita gunakan secara baik, secara bijak, secara beradab gitu ya, keadapan, jaga semua gitu loh. Jangan jadikan sosmed ini jadi sumber kekacauan baru, begitu ya. Terkait tadi influencer ya, jadi beberapa influencer juga sudah ditangani polisi ya. Itu memang jadi ini adalah partisipasi masyarakat dalam penanganan judi sangat dibutuhkan karena ruang digital sangat luas. Jadi mama ada laporan. Jadi kalau itu dia namanya memfasilitasi, dia kena juga terjerat undang-undang ITE, dia memfasilitasi perjudian pun itu termasuk menjerat, sudah bisa dijerat. Tadi kan memfasilitasi dan dia promosiin. Nah, Ya, paham. Ya udah. Ya itu udah melanggar dong, gitu. Kamu mempromosikan berarti Mas. Mempromosikan melanggar. Gini loh. Karena itulah saya juga meminta kepada masyarakat, kami meminta kepada masyarakat untuk melaporkan. Karena ini kan ruangannya besar sekali ya. Kita juga meminta aduan, partisipasi masyarakat memberikan informasi dan pengaduan bila mana ada situs-situs yang mengandung unsur perjudian. Langsung kita akan eksekusi kok. Ya. Begitu Mas ya. Komitmen nggak usah diragukan, tinggal eksekusi. Ya. Saya pikir itu aja. Ya. Metro mau nanya apa, Mas? Itu Bu, udah. Bentar lagi. Itu udah putus. Kita berpihak pada publisher, ya. Begitu. Aduh, ini banyak nih. Nama siapa? Terkait yang situs judi online di pemerintah tadi itu ada 5.000-an konten itu udah diproses. Udah disikat itu. Udah disikat udah. Itu kan masih ditemukan terutama di beberapa situs Pemda, bahkan ada yang domainnya kominfo.go.id. Nah, itu penanganannya seperti apa dan kenapa itu tuh masih itu nggak ada, itu nipu-nipu aja itu. Dia Kominfo nggak ada.
Mungkin yang tadi ya, jadi ya tadi 5.000 itu memang sekarang ini kita memperluas kerjasamanya dengan Pandi sebagai registrasi domain kan Pandi. Nah, kita juga untuk diblok dari diblok domainnya pun diblok dari awal. Iya. Ya. Pandi. Ya, Saya pikir itu ya. Apa? Entar dulu nggak perempuan. Saya kalau kasihan dia udah nunjuk dari tadi. Semisal tadi kan masih dalam tahap diskusi dulu untuk pengawasan sosmed Pak. Tapi apakah sudah ada seperti bayangan nanti itu cara pengawasannya bagaimana dan terkait dengan judi online? Kalau semisal masyarakat sudah melapor, durasi dari laporan hingga temuannya itu diproses berapa lama ya Pak ya? Karena kan kalau misalnya menunggu terlalu lama akan nggak cuma ke satu orang aja, tapi akan lebih banyak lagi korbannya. Bagaimana caranya? Gini, pertanyaan yang pertama, yang soal pengawasan sosial media ini kan itu tadi wacana dari Pak Menko Polhukam. Tapi kan kita tadi udah sama-sama udah kita ulang 3 kali loh. Kita ini ingin menjaga ruang demokrasi. Caranya ya nanti kan kita masih wacanakan bagaimana kita masukkan dari teman-teman. Tapi prinsipnya kan kita mau menjaga demokrasi kita, tapi kita juga menghimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan sosial media. Nanti bentuknya belum, Mbak. Sabar. Kesabaran adalah matahari, ya. Terus apa lagi? Enggak tadi pertanyaannya. Penanganan secepat-cepatnya, jangan dikasih waktu yang 1 kali 24 jam, tamu harus lapor, itu kayak kamling aja portal. 1 kali, pokoknya secepatnya. Cepatnya bisa 1 kali 24 jam, bisa 5 jam, bisa 6 jam, bisa seketika gitu loh. Pokoknya secepat-cepatnya. Ya. Paling lama kami penanganannya 1 hari. Tuh. Pak Dirjen bilang karena itu ada ketentuan permennya. Jadi kenapa kita butuh waktu? Karena setiap pemblokiran harus dikumpulkan barang buktinya. Gitu. Jadi kalau nggak bisa saya nggak suka saya blokir nggak. Kumpulkan barang buktinya menjadi fakta bukti, kami tutup. Itu paling lama. Itu ada ketentuan. Jadi selama-lamanya 1 kali 24 jam. Bisa lebih cepat 2 jam. Kalau buktinya cukup ya udah 2 jam bisa diputusin. Bisa juga 3 jam. Bisa juga 3 jam 1 menit bisa. Gitu. Jadi kalau kamu tanya secepat-cepatnya, apalagi tadi Pak Dirjen sampaikan, paling lama 1 kali 24 jam. Ya, coba jangan ada pertanyaan yang ngulang dong, pertanyaan yang lebih, kalau mau lebih progresif. Apa? Silakan. Ini Pak, selain langkah kelanjutan untuk mengantisipasi soal proyek TikTok Shop itu Pak, nah ini selain membentuk lembaga pengawas media sosial apalagi apa ya? Karena kan itu juga patut jadi perhatian Kementerian UMKM tuh Pak, sama Presiden juga gitu. Terus, soal e-commerce ya? Ya, e-commerce ya. Saya tahu social commerce ini kan fenomena baru ya. Saya udah paham kok. Apalagi mau nanya apa lagi? Kemudian menggandeng pihak mana saja Pak untuk mencegah antisipasi banjirnya produk luar negeri gitu Pak. Karena kan ini yang dikhawatirkan. Oh iya pasti. Udah paham. Terus kemudian yang terakhir Pak, ini kan soal BTS 4G kan ingin dilanjutkan Pak, kata Presiden. Nah ini langkah baru dari Menteri Kominfo baru ini seperti apa nih Pak untuk lanjutannya gitu? Saya jawab yang ketiga dulu. Ya, kalau soal BTS harus dilanjutkan, harus terwujud dan kita menargetkan tahun ini bisa tuntas. Selambat-lambatnya tahun ini bisa tuntas semuanya. Kita terus melakukan identifikasi masalah, koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Kita Senin kita akan koordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk melakukan pengawalan karena proses hukum biarkan, tapi yang program BTS ini harus terus berjalan karena ini soal hak rakyat memperoleh signal bandwidth untuk rakyat begitu. Tadi yang pertanyaan terakhir soal apa? BTS sudah, ini udah semua ya. Layanan social commerce itu memang gini loh, ini kan fenomena baru. Social commerce ini kan fenomena baru ya, di mana media sosial secara pribadi dipakai untuk transaksi ya. Walaupun saya udah lihat kadang-kadang ada satu orang cuma bikin produk 10 biji 20 buah gitu kan, dia mau pasarin. Ini kan modus praktek baru ya, perilaku baru. Nah kita mau jaga ini gini loh, jangan sampai kreativitas masyarakat terhambat, tapi di satu sisi juga kita juga nggak mau masyarakat kita harus lindungin, jangan sampai e-commerce ini jadi ajang penipuan. Kan yang ketipu banyak kan, contohnya yang handphone 35 miliar itu, gitu. Kan kita harus jaga juga itu. Jadi memang kita lagi kaji fenomena perkembangan baru ini, tapi prinsipnya perlindungan terhadap konsumen dan juga menumbuhkan daya kreativitas masyarakat juga nggak boleh mati, gitu.
Ya. Izin menambahkan satu. Ya, silakan. Terkait dengan e-commerce ini ada dua ya, harus dipahami. E-commerce yang difasilitasi oleh platform, ada e-commerce yang Pribadi. langsung aja, kayak orang jualan lapak itu. Yang kita awasi adalah yang e-commerce yang ditawarkan atau difasilitasi oleh platform. Itu masuk dalam regulasi e-commerce juga, walaupun dia e-commerce. Nah, yang untuk yang e-commerce pribadi inilah masyarakat juga harus jeli. Kadang-kadang mereka melakukan banyak karena antara masyarakat tidak pembayarannya pun tidak melalui platform. Itu yang perlu masyarakat pahami dan selalu cek and recheck apakah orang ini trusted enggak. Kalau enggak nanti ketipu yang lainnya. Itu sih tambahannya. Terima kasih. Udah Bu, Pak. Udah ya, saya pikir kan. Apakah mungkin akan diatur soalnya kan ada barang luar itu juga yang akhirnya mengganggu UMKM kita gitu. Ya pasti, kalau soal kebijakan terhadap produk dalam negeri kita pasti. Karena itu nanti kita akan koordinasi juga dengan Kementerian Perdagangan dan sebagainya. Karena urusan barang ekspor impor barang ini kan urusan Kementerian Perdagangan kan gitu. Ya Mbak, tapi begini loh prinsipnya. Saya kasih ilustrasi gini loh. Di satu desa, saya kan mantan Wamendes, jadi saya tahu salah satu desa ini komunitas ini jualan. Saya ibu ini dia produksi bikin apa? Bukan waktu takjil. Iya kan? Dia tawarin ke komunitasnya. Itu kan social commerce kan? Iya. Pakai WhatsApp kan? Iya. Tapi kan komunitasnya juga terbatas. Nah, masa pemerintah mau melarang yang begini-beginian? Gitu loh. Kan social commerce tadi dibilang Pak Dirjen kan ada yang langsung ada juga yang platform. Nah ini nanti kita atau aturan dan regulasinya kita kan harus bijaksana juga. Saya bilang jangan dimatikan juga kreativitas masyarakat, betul nggak? Kamu satu kantor grup, iya kan? Terus saling ini saya punya ini nih, iya kan? Mau nggak? Gitu kan? Masa kita larang? Seperti itu ya? Pak balik udah lagi, ya? izin balik lagi dulu Pak ke Apa? judi online. Nilai transaksinya itu berapa?